Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mudah Berbahasa Inggris. Kali ini kita akan memulai video ini dengan hal yang agak sedikit berbeda nih. Miss akan memulai video ini dengan pertanyaan. Please kalian jawab di comment section di bawah ya. If you had three wishes, what would you wish for? Kalau kalian punya 3 wishes itu pengharapan gitu ya, apa yang kalian harapkan gitu, komen di bawah. Ngapain sih tadi kita harus menjawab komen tentang wishes kita? Well, karena itu berkaitan dengan video kita kali ini, yaitu pembahasan tentang hope, wish, and if conditionals. Nah, ini adalah materi bahasa dan sastra Inggris lintas minat untuk kelas 11. Di video kali ini kita akan fokus membahas tentang hope dan wish dulu. Dan di video selanjutnya kita akan membahas yang if conditionals. Nanti Miss linkkan video if conditional di card kanan atas dan juga di description box, so please check that out too. Well, without any further ado, let's get started. Yang pertama kita bahas hope. Apa sih hope? Hope artinya berharapkan. Nah, konteksnya hope itu merujuk pada future atau sesuatu yang masih mungkin terjadi di masa depan. Ya, possible to happen dan merujuknya ke masa depan. Contohnya, misal sekarang lagi hujan, terus kalian bisa ngomong, aduh kalau hujannya berhenti, aku nanti mau pergi, jadi aku berharap hujannya segera berhenti. Nah, masih mungkin terjadi kan kalau hujannya sebentar lagi berhenti, makanya kita bisa pakai hope. Nah, we use hope to talk about things we want or expect to happen in the future. Ya, dari yang perlu digarisbawahi, kita inginkan atau berharap terjadi di waktu yang akan datang. And hope itu rumusnya ya bisa diikuti tiga jenis, yaitu can be followed by a full infinitive. Full infinitive itu apa, Miss? Nanti kita akan bahas. A present verb with a future meaning. Kalau kalian lupa video tentang simple present tense, nanti Miss link di card kanan atas dan juga description box. Please check that video out tentang present tense itu seperti apa. Dan juga yang ketiga adalah menggunakan will sama an infinitive verb. Apa sih infinitive verb itu? Kita lihat di sini. Yang pertama tadi hope itu bisa diikuti dengan full infinitive. Jadi gini ya, kata infinitive sendiri itu artinya adalah to diikuti verb tipe pertama. Jadi harus ada to-nya. Nah, full infinitive itu berarti setelah kata hope kalian tinggal masukkan kata to dan verb pertama. Contohnya ini, I hope to see you soon. Setelah hope langsung dikasih to dan diikuti see, ini verb tipe pertama. She hopes to study French next year. Ini juga termasuk full infinitive type. Number 2, kalau yang present verb. Yang present verb, we hope that the weather is pleasant. Nah, ini menggunakan kejadian, kalau kalian ingat gambar ini. Nah, kalau present itu dia titiknya gini. Jadi kemarin, hari ini, besok itu semua titiknya sama gitu ya. Jadi ini is-nya di sini pakai present. And I hope you pass your test. Ini juga pakai simple present. Kalau lupa, please check the video about simple present tense ya. And number 3. Number 3 ini tentang will and infinitive. Loh, Miss, tadi kalau full infinitive itu ada to diikuti verb 1, kalau ada infinitive aja, ini cuma verb 1 aja. Kenapa nggak ada to-nya? Karena ada modals will. Kalau kalian lupa tentang materi modals di kelas 10, Miss juga akan link di card kanan atas dan juga description box kenapa kalau modals hanya boleh diikuti verb tipe pertama. Oke, jadi kalau ada will harusnya langsung verb tipe pertama, tidak boleh ada s atau es atau ed atau ing, itu nggak ada yang boleh ya. Jadi kalau ini kalian bisa ngomong they hope you will not forget them. Nah, kalau ada not-nya juga ditaruh setelah will-nya atau setelah modals-nya. Kayak gitu ya. Jadi kalau hope itu tadi merujuk ke sesuatu yang masih mungkin terjadi di masa yang akan datang dan bisa pakai 3 rumus. Jadi kalian pilih salah satu aja. Boleh pakai to verb 1, boleh pakai present verbs, boleh juga pakai will yang diikuti dengan infinitive. Next kita bahas tentang wish. Nah, wish itu apa? Jadi wish itu adalah keinginan kita untuk merubah sesuatu yang kita tahu itu nggak bisa dirubah gitu ya. Jadi kita berharap
pada sesuatu yang tidak mungkin bisa kita ubah, itu kita pakainya wish. Nah, wish sendiri itu dibagi dua. Yang pertama itu yang merujuk pada kan tidak mungkin diubah karena berdasarkan present situation. Yang kedua yang tidak bisa diubah berdasarkan past situation. Kita lihat dulu yang pertama, yang present situation ini ya. Jadi wish itu dipakai untuk menyatakan penyesalan di waktu sekarang. Rumusnya adalah wish diikuti past participle. Jadi kalau penyesalannya untuk situasi present justru rumusnya menggunakan past. Jadi tensesnya mundur satu gitu ya. Kayak gini. Kan ini penyesalannya harusnya di sini. Letaknya present situation. Tapi rumusnya wishnya mundur satu. Jadi dia ada di daerah sumbunya yang pas kayak gitu. Contohnya gimana? I wish I were taller. Saya berharap saya lebih tinggi gitu ya, bisa lebih tinggi. Nah, in reality kenyataannya I'm not tall. Aku tuh nggak tinggi gitu loh. Jadi real situationnya di sini saya itu nggak tinggi karena saya pengen merubah bukan saya itu bisa lebih tinggi ya kayak gitu. Tapi saya tahu saya tidak bisa merubahnya, makanya kita pakai wish yang di sini. Pakai wishnya yang diikuti oleh past participle. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Miss itu kok I to be-nya were. Nah ini yang penting banget untuk diketahui. Untuk kasus wish sama nanti if conditionals, to be past yang dipakai hanya boleh were, apapun pronounnya. Jadi mau I, he, she, it, itu kan kalau kita belajar simple past tense dulu di SMP, itu kan to be-nya kalau untuk past tense itu pakainya was, tapi khusus untuk wish dan nanti if conditional hanya boleh pakai were. Ini sama dengan we, you, they. Jadi sama semua, pakainya hanya boleh were. Oke, sekarang kita lihat contoh yang B. I wish I knew how to speak Arabic. Ini keadaan wish-nya ya. Di sini menggunakan knew karena bentuknya past participle. Keadaan sesungguhnya, in reality, keadaan sesungguhnya I don't know how to speak Arabic. Saya nggak tahu gimana caranya berbicara bahasa Arab kayak gitu. Ini refers to present situation, don't know kan, tapi wishnya pakai knew yang past participles. Yang C, she wishes you could drive a car. In reality, you can't drive a car. Keadaan sebenarnya kamu itu nggak bisa menyetir mobil, tapi dia berharap kamu bisa nyetir mobil. Kalau kalian juga amati di sini ya, kalau dikatain real situationnya positif, itu wishnya pasti negatif. Kalau real situationnya negatif, wishnya positif. Jadi berkebalikan. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu tadi kita kenapa pakai wish, karena kita tidak bisa merubah keadaan. Kita hanya berharap bisa merubah, tapi kita tahu itu tidak bisa dirubah. Makanya bentuk dan artinya jadi ikut berubah dari situasi yang sesungguhnya. Kayak gitu ya, ini untuk yang present situation. Next, kalau kita menggunakan wish yang merujuk pada past situation, jadi wishnya ini dipakai untuk menyatakan penyesalan terhadap waktu lampau. Rumusnya wish plus had plus verb ketiga. Contoh, I wish I had eaten ice cream for dinner last night. Nah, ada kata last night. Ini menunjukkan waktu lampau. Nah, ada wish kan? Berarti kalau wishnya untuk waktu lampau harus dimasukkan rumus had dan verb 3. Nah, verb ini dari verb pertamanya adalah eat kan? Kalau kalian ingat regular irregular verb, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Jadi ini had eaten. In reality, tapi di keadaan sebenarnya I didn't eat ice cream for dinner last night. Tadi malam saya nggak makan ice cream gitu. Tapi saya berharap saya bisa makan ice cream tadi malam kayak gitu. Makanya wishnya pakai yang tipe ke had eaten itu, yang pakai had plus verb 3. Next, she wishes she had not met you, but in reality she met you and now she is disappointed. Jadi kita artiin dulu, dia berharap dia tidak ketemu sama kamu, tapi kenyataannya dia harus ketemu kamu dan sekarang dia sedang kecewa gitu ya terhadapmu. Ini pakai had met
gitu ya. Ini had plus verb 3, ada notnya ditaruh setelah had. Yang C, I wish I had not spent so much money. Perlu diamati di sini spend di sini ya verb 3. Nah, in fact or in reality ini verb 2. Spend, I spend much money. Saya menghabiskan banyak uang. Lihat hurufnya di sini, kenapa di sini pakai T? Karena ini bentuk verb 2-nya dari spend. Verb satunya apa? Verb satunya tulisannya gini, S P E N pakai D. Ini verb satunya. Nah, verb 2-nya pakai T, verb 3-nya sama dengan verb 2, S P E N T. Kayak gitu ya. Yang D sekarang, he wishes he had not given her an opportunity. In fact, he gave her an opportunity and now he is disappointed. Nah, kenyataannya si he di sini itu memberikan kesempatan kepada kepada her gitu ya, atau kepada she. Nah, karena dia sudah terlanjur memberikan kesempatan, dia akhirnya jadi menyesal. Dia berharap sebenarnya mending aku tidak usah memberikan kesempatan padanya. Makanya di sini wish-nya merujuk pada past situation atau waktu lampau. Karena itu harus pakai yang had verb 3. Ini sama kalau keadaan sebenarnya positif, wish-nya harus pakai negatif. Untuk keadaan sebenarnya negatif, wish-nya yang positif, sama seperti tadi. Nah, ini kita rangkum sama-sama dan kita lihat ya. Kalau bentuk wish-nya dalam past situation berarti arti sebenarnya dalam bentuk present. Kalau bentuk wish-nya past perfect atau had verb 3, arti sebenarnya berarti tadi di past atau kondisi masa lalu. Bentuk wish-nya positif berarti arti sebenarnya negatif, sedangkan untuk kalau bentuk wish-nya negatif arti sebenarnya positif. Kita lihat di contoh ini ya. It is raining right now. Ini untuk keadaan sebenarnya. Sekarang sedang hujan. Nah, sekarang yang di kolom yang ini itu tentang wish-nya. Dilihat dulu di keadaan sebenarnya adalah is, berarti dia di arti sebenarnya adalah present dan juga nggak ada not-nya, berarti di arti sebenarnya adalah yang positif. Berarti wish-nya harus dalam bentuk past dan harus dalam bentuk negatif. I wish it weren't raining right now. Ingat kenapa di sini pakai were? Karena ini wish yang tipe pertama. Wish tipe pertama, to be apapun selalu were, meskipun di sini pronounnya adalah it. Terus karena di sini tadi is positif, di sini ditambah not, dia harus berubah jadi negatif. Oke, kita lihat contoh kedua. I can't speak Japanese. Di true situation-nya itu dia ada di posisi present, tapi dia ada di negatif ya. Di arti sebenarnya ada karena ada kata not-nya di sini. Berarti wish-nya harus ada di posisi past dan positif. I wish, can-nya berubah jadi bentuk past yaitu jadi could. Speak tetap karena ini models. Could itu termasuk model, jadi harus tetap diikuti verb tipe pertama. Dan karena tadi di sini sudah negatif, berarti di kolom yang wish itu harus positif. So I wish I could speak Japanese. Number 3, John didn't come. Nah, ini berarti kita lihat kata didn't berarti refers to past di arti sebenarnya. Terus ada not-nya berarti negatif. So untuk wish-nya berarti harus dalam bentuk past perfect yang artinya nanti positif. I wish John had come. Had diikuti verb ketiga. Dan tanpa not ya, karena nanti di part wish-nya dia harus yang positif. Next, Mary could not come. Berarti kita lihat ada kata could, dia tense-nya past. Ada not-nya berarti dia negatif. So wish-nya harus dalam bentuk past perfect yang positif. So I wish Mary could have come. Kok kalian bingung, Miss itu dapat have dari mana? Kalian harus nonton video tentang models. Nanti Miss link di card kanan atas. Ini dulu sebenarnya di kelas 10 ada ya. Kalau kalian ingat tentang should have verb 3, nah ini sama kasusnya. Could itu juga termasuk models dan rumusnya sama. Models ditambah have ditambah verb ketiga. Ini untuk membentuk models yang pas menjadi past perfect. Kayak gitu. Terus yang terakhir, I'm sorry I didn't book a seat. Nah, ini didn't book dia ada di posisi past
dan negatif, berarti wish-nya harus dalam bentuk past perfect yang positif. So I wish I had booked a seat. Berarti di kolom ini diikuti had dan booked ini verb tipe ketiga. Kayak gitu ya. Nah, kalau masih bingung, yuk kita latihan sama-sama ya. Number 1. Our classroom doesn't have any windows. Kelas kita nggak ada jendelanya nih. Berarti ini ada di present yang negatif, oke? So nanti wish-nya di sini harus dalam bentuk past yang positif. Past yang positif. So I wish our classroom, past positif dari have adalah had. Our classroom had windows. Number 2, I didn't go shopping. Ini bentuk past yang negatif. So wish-nya harus dalam bentuk past perfect yang positif. I wish I had gone shopping. Had diikuti verb 3 rumusnya. Next, it's cold today. I'm not wearing a coat. Ini yang jadi pertanyaan ya. Ini adalah present yang negatif. Berarti wish-nya harus dalam bentuk past yang positif. I wish I wore a coat. Ini verb 2-nya dari wear. Number 4. I don't have enough money to buy that book. Don't have berarti ini present yang negatif. So wish-nya harus dalam bentuk past positif. I wish I had enough money. Number 5. Nah, ini pakai hope. I hope. Ingat, hope bisa 3 tipe, pakai full infinitive, pakai present, atau will verb 1. Di sini kita pakai yang paling terus kita lihat dulu di soal ini sudah ada kata talk, berarti ini sudah ada kata kerjanya. So kita bisa ngomong I hope to talk to him soon, atau kita bisa pakai yang modals plus verb 1, modals plus infinitive. So I hope I will talk to him soon juga boleh. Next, number 6, I hope she fine. Nah, di sini be ini maksudnya to be ya, is MR itu loh. Untuk she, to be yang tepat adalah is. Tapi ingat, karena ada hope, jadi bisa juga jawabannya nanti is, bisa juga pakai yang will plus verb 1. Jadi di sini bisa she is fine atau she will be fine. Number 7, I'm sorry I can't swim. Ini bentuknya present yang negatif. So wish-nya di sini harus past positif. I wish I could swim. Oke, kan berubah mundur satu kan, pas jadi past positif jadi could. Number 8, I'm sorry I called him a liar. Ini bentuknya called itu adalah past yang positif ya kan, nggak ada not-nya. So di sini berarti harus present perfect yang negatif. So I wish I had not called him a liar. Number 9, I'm sorry I'm not living near my work. Ini present yang negatif. So di sini nanti wish-nya harus yang past positive. I wish I lived near my work. And the last, number 10, I hope Jin talk to her soon. Ini ada hope. Ingat kalau hope itu bisa pakai to, full infinitive bisa pakai to be. Oke, I hope Jim will talk, atau juga bisa pakai yang present verbs yang tinggal kita ngomong talks to her soon. Kenapa nggak boleh pakai to langsung miss? Karena di sini sudah ada Jim, yaitu orangnya gitu ya, ada apa sih istilahnya ya, ada subjek yang nyesep gitu loh. Nah ini kalau ada subjeknya cuman boleh pakai yang modals verb 1 atau yang yang present konteks. Jadi dari 3 tipe hope tadi yang kita pelajari, yang pakai full infinitive, yang pakai modals plus verb 1, sama yang present, kalau ada subjeknya seperti ini Jim, sama tadi juga ada yang I, ini mana ya yang hope pakai I tadi? Oh ini yang she ding, sorry bukan I. She, I hope ini she, ada she di sini. Cuman boleh pakai tipe yang dia berubahnya langsung jadi present atau yang will plus verb 1. Kenapa tidak boleh pakai infinitive yang di sini? Karena full infinitive hanya boleh langsung diikuti
dan verb tipe pertamanya. Sedangkan di situ sudah ada subjeknya di depan, ya kan? Makanya nggak bisa langsung kamu pakai tuh kalimatnya jadi nggak masuk akal gitu. Jim to talk itu nggak boleh, jadi bolehnya Jim talks or will talk kayak gitu ya. Well, that's all for today's material about wish and hope. Please check my next video about if conditionals. And if you still have any questions, please let me know on the comment section below. I'll be very happy for trying answering your questions. Well, students, goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.